Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan belajar tentang biologi sel dengan judul sel dan organelnya. Karena sesuai dengan kisi-kisi terbaru, di mana di situ kisi-kisinya menentukan fungsi organel dalam aktivitas sel. Jadi kalau tidak salah ya, kita akan disuruh menentukan apa saja yang termasuk organel sel hewan dan sel tumbuhan dan dikaitkan dengan agama. Jadi garis besarnya di sini disuruh untuk menentukan yang mana saja organel-organel dalam sel dan apa fungsinya organel tersebut. Nah, sebelum kita bahas organelnya, kita bahas dulu pengertiannya. Jadi sel itu merupakan unit dasar dari makhluk hidup yang sifatnya struktural dan fungsional. Ini sel ya, kecil sekali. Tapi ternyata sekecil itu, ternyata banyak sekali organel-organel di dalamnya. Banyak sekali isinya di dalam, meskipun ternyata kecil ya. Nah, ada 3 komponen utama yang harus kita pelajari dalam sel. Yang pertama adalah membran sel, nukleus, dan sitoplasma. Kalau kalian bingung bagaimana sih itu sel, kalian bayangkan saja bentuknya bakso, semangkok bakso. Oke, semangkok bakso ya. Ini baksonya, ini mangkoknya. Oke. Nah, komponen yang pertama itu membran plasma yang terdiri atas dinding sel dan membran sel, dan nukleus. Nukleus itu diibaratkan sebagai baksonya bakso isi telur yang terdiri atas membran inti, matriks, dan nukleus. Kemudian sitoplasma itu diibaratkan sebagai kuah dari bakso itu sendiri. Kuahnya berarti berisi banyak organel-organel ya. Ada mie-nya, ada togenya, ada sayurnya, ada sosisnya kalau mau kalian kasih sosis, ada kerupuknya, dan lain sebagainya. Nah, di sitoplasma ini terdiri atas mitokondria, ribosom, RE atau RE retikulum endoplasma. Kemudian ada badan Golgi, lisosom, vakuola, plastida, sentrosom, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang kita mau bahas cuman sel hewan dan sel tumbuhan ya. Apa bedanya, apa samanya. Nah, yang pertama, komponen yang pertama itu dinding sel. Apa fungsinya dinding sel? Yang namanya dinding berarti dia melindungi toh. Namanya dinding berarti dia berfungsi untuk melindungi. Nah, apa yang dilindungi? Berarti dilindungilah organel-organel yang di dalam sel itu sendiri. Berarti dinding sel itu berfungsi untuk melindungi organel-organel sel yang ada di dalamnya. Nah, karena dia melindungi berarti termasuk paling luar ya, pelindung. Kemudian membran sel itu berarti sama. Membran sel itu melindungi juga, tapi lebih spesifik dia sebagai tempat pertukaran masuknya zat-zat tertentu. Jadi tidak sembarang zat yang masuk, hanya zat-zat tertentu. Dan sifatnya membran sel itu lebih tipis dibanding dengan dinding sel. Meskipun sebenarnya membran juga itu pelindung, tapi lebih spesifik dia bekerja sebagai tempat pertukaran zat-zat tertentu yang mau masuk dan keluar dari sel itu sendiri. Nah, membran sel itu ada di kedua sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Kalau dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, hanya terdapat pada sel tumbuhan dinding sel. Kalau sel hewan apakah ada? Tidak ada. Terus merekam kak. Kemudian dinding sel itu juga berfungsi sebagai mempertahankan bentuk sel atau menegakkan tubuh dari sel tumbuhan itu sendiri. Nah, kenapa? Jadi kalau misalkan sel hewan tidak bisa tegak dong Bu, karena tidak ada dinding selnya. Ya, dia tidak bisa memang tegak kecuali dikasih tulang. Makanya kita bisa tegak karena ada tulang tato
yang bekerja sama dengan otot. Coba perhatikan orang yang patah tulangnya, pasti letoy. Karena kenapa? Sel itu tidak ada dindingnya. Beda dengan sel tumbuhan, sekalipun sudah disengsong pasti dia tetap tegak keras. Gitu. Itu ya bedanya. Kemudian organel selanjutnya yaitu inti sel atau baksonya nih. Namanya inti berarti dia pusat. Nah, karena dia pusat, apa fungsinya? Berarti dia sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas sel. Nah, tempat juga tersimpannya materi genetik yang berupa DNA dan RNA. Nah, nukleus yang diibaratkan sebagai bakso tadi itu berisi telur. Nah, telur itu kan ada sel putih, ada putih telur, ada kuning telur. Ini baksonya yang warna orange ya. Putih telur ini yang di dalamnya, kuning telur ini nih. Nah, kuning telur ini nih. Nah, kuning telur itu atau nukleus atau anak inti fungsinya untuk membuat protein dan membentuk ribosom. Paham? Jadi paham. Lanjut. Aku kasih besar lagi. Oh, terlalu besar. Oke, lanjut. Nah, ribosom itu berfungsi untuk sintesis protein. Nah, sintesis protein atau membentuk protein. Nah, dia ada yang menempel di retikulum endoplasma, ada yang tidak menempel. Kita lihat. Nah, ini retikulum endoplasma. Oh ya, ribosom tadi diibaratkan sebagai butiran bon cabe ya. Namanya butiran bon cabe berarti bisa menempel di seluruh sitoplasma. Sembarang dia menempel di mana. Nah, kalau misalkan ribosom itu menempel di retikulum endoplasma, berarti namanya retikulum endoplasma kasar. Kalau ternyata ribosom itu tidak menempel pada RE, berarti RE itu namanya halus. Nah, antara RE kasar sama RE halus itu beda-beda fungsinya. Nah, RE kasar berarti dia berfungsi untuk transport protein. Kalau RE halus berarti dia untuk transport selain protein. Bisa lipid, glikolipid, dan steroid atau karbohidrat juga bisa. Nah, RE, retikulum endoplasma itu diibaratkan sebagai lekukan tumpukan mie. Tumpukan mie. Ingat saja karena bentuknya mie itu berkelok-kelok. Nah, berarti dia sebagai alat transport protein. Kalau kasar, kalau halus berarti transport selain protein, bisa lipid, glukosa atau karbohidrat ya. Jadi ribosom itu ini ya yang menempel ini bintik-bintik, berarti ini ribosom. Kalau ribosomnya menempel di RE, retikulum endoplasma, namanya RE kasar. Tapi kalau misalkan ribosomnya hanya menempel di sembarangan tempat, berarti RE halus. Lanjut ya. Nah, badan Golgi itu berfungsi untuk sekresi kelenjar atau menghasilkan kelenjar. Dia juga membentuk lisosom dan membentuk dinding sel pada hewan. Pada tumbuhannya. Nah, badan Golgi itu ada di keduanya, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Ribosom juga ada di keduanya. Mitokondria juga ada di keduanya. Nah, lisosom ada juga di kedua-duanya. Apa fungsinya lisosom? Biasanya ini berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, karena dia sistem kekebalan tubuh, berarti dia berfungsi untuk mencerna sel yang sudah rusak dan mengganti sel yang baru, menggantikannya dengan sel yang baru.
Dan lisosom ini ada di kedua-duanya, baik sel hewan maupun sel tumbuhan ya. Coba Meki perhatikan, kalau tumbuhan sudah disayat batangnya, kayak misalkan batang karet ya, tumbuhan karet itu kan lama-kelamaan menghasilkan lagi karet. Mana mama sudah diambil karetnya, sudah disayat, 1 minggu kemudian ada lagi. Nah, siapa yang menyembuhkan? Ya lisosom. Sama juga dengan kita, kalau misalkan mengiris silet, siapa yang menyembuhkan? Ya sel lisosom. Nanti membentuk jaringan, bentuk benang-benang. Makanya lisosom itu ada di keduanya, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Lalu vakuola itu cadangan makanan. Cadangan makanan ini hanya berlaku pada sel tumbuhan, tak ada di sel hewan. Kenapa harus ada pada tumbuhan? Ya karena diibaratkan saja tumbuhan itu tidak ada kakinya, jadi diciptakan sama Allah, dia punya cadangan makanan ya, namanya vakuola. Kalau hewan kan ada kakinya, bisa cari makanan begitu. Tapi ada beberapa yang membahas vakuola itu ada di sel hewan maupun sel tumbuhan, dengan catatan hanya pada sel hewan yang reni. Kayak misalkan amuba yang ada di sungai itu vakuola itu hanya pada hewan, dengan catatan hewan yang sangat kecil. Kalau kayak kita animalia itu enggak ada ya. Jadi ini vakuola pada tumbuhan itu ukurannya besar, ada dan ukuran besar. Tapi kalau hewan ada dengan catatan ukurannya kecil. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa vakuola itu tidak ada pada sel hewan. Nah, lanjut. Plastida, ini plastida hanya berlaku pada sel hewan juga, karena tempat fotosintesis ya. Tidak mungkin kita berfotosintesis, tidak ada daun tak. Kemudian sentrosom. Sentrosom itu pembelahan sel, ada di kedua-duanya. Tidak mungkin itu tumbuhan kalau ada tumbuhan kalau selnya itu tidak membelah. Berarti ada semua. Kita juga terjadi pembelahan sel. Bentuknya seperti pipa ya, diibaratkan ini sebagai kerupuk makaroni. Toh, kerupuk makaroni pada bakso. Nah, dulu kami bahas bakso. Kemudian ada peroksisom, glioksisom, dan sentriol. Ini jarang jadi bahas. Sentriol itu untuk menghasilkan benang-benang spindle pada saat pembelahan sel. Begitu. Peroksisom itu hanya pada sel hewan. Kalau glioksisom itu terdapat di kedua-duanya. Oke. Mana tadi gambarnya? Ini ya. Jadi sel tumbuhan itu hanya memiliki dinding sel. Sel tumbuhan itu hanya memiliki dinding sel, kalau sel hewan itu tidak ada dinding selnya. Terlepas dari itu ada semua sama semua. Ya, vakuola hanya pada sel tumbuhan, kloroplas juga hanya pada sel tumbuhan. Selebihnya sama guys.